Pernah nggak lo ngerasain momen ini? Bukan lagi karena capek marah, bukan karena pengen bikin dia cemburu, tapi karena lo bener-bener berhenti mengejar. Bukan ngeblok, bukan ngancam pergi, bukan drama. Lo cuma diam. Dan anehnya, justru disitulah semuanya mulai berubah. Karena selama ini lo mungkin nggak sadar satu hal penting. Orang nggak selalu terganggu oleh kehadiran, tapi oleh hilangnya pola. Dulu dia terbiasa dengan satu siklus. Lo yang duluan nyapa, lo yang nanya kabar, lo yang ngejelasin, lo yang ngejar kejelasan. Dan tanpa sadar itu jadi zona nyaman buat dia. Bukan karena dia jahat, tapi karena manusia cenderung menerima apa yang terus diberikan tanpa syarat. Sekarang bayangin ini, hari berjalan seperti biasa. Dia buka HP, tidak ada chat dari lo. Awalnya dia mikir, mungkin sibuk. 1 jam lewat, 2 jam, sehari. Dan di titik itu ada satu rasa kecil yang muncul. Bukan panik, bukan sedih. Tapi aneh. Aneh karena ada sesuatu yang biasanya ada, sekarang nggak muncul. Dan pikiran manusia benci kekosongan. Karena kekosongan memaksa otak bertanya, kenapa dia diam? Dia marah? Dia capek? Atau dia udah nggak peduli? Perhatikan satu hal, Bre. Di fase awal ini, bukan kamu yang ada di pikirannya, tapi reaksimu yang hilang. Dan itu jauh lebih mengganggu daripada kamu marah atau menuntut. Karena marah masih bisa dibaca. Diam yang tenang tidak bisa diprediksi. Dan saat sesuatu tidak bisa diprediksi, otak mulai bekerja sendiri. Dia mulai ngulang-ngulang chat terakhir, mikir ulang nada bicara kamu, ngebandingin sikap kamu sekarang dengan kebiasaan lama. Bukan karena dia kangen, bukan karena dia cinta, tapi karena kontrol mulai lepas. Dan saat kontrol mulai lepas, ego mulai terusik karena selama ini, mungkin tanpa dia sadari, dia mengukur posisinya dari seberapa sering kamu datang. Sekarang kamu tidak datang, dan itu memunculkan satu pertanyaan sunyi. Posisi gue di hidup dia masih sama nggak? Di titik ini banyak orang salah langkah, padahal justru disinilah kekuatan itu bekerja. Karena diam yang bukan ngambek, bukan manipulasi, tapi lahir dari kesadaran untuk berhenti memberi tanpa dihargai, punya efek psikologis yang kuat. Tapi sebentar lagi, diam kamu bakal berubah dari kebiasaan yang hilang. Jadi pertanyaan yang mengganggu pikirannya, dan di video ini, gue bakal bongkar satu persatu apa yang sebenarnya terjadi di kepalanya saat kamu tidak mengejar lagi. Kenapa dia mulai kepikiran, kenapa dia mulai kehilangan kendali, dan kenapa seringkali kesadaran itu datang saat semuanya sudah terlambat. Tonton sampai habis, karena mungkin diam kamu bukan tanda menyerah, tapi awal dari perubahan posisi. Poin 1, pikirannya mulai terusik. Karena pola yang tiba-tiba hilang. Di awal, tidak ada ledakan emosi, tidak ada panik besar, tidak ada rindu mendalam. Yang ada cuma satu rasa kecil, terganggu, karena otaknya sedang mencoba memahami kenapa sesuatu yang biasa terjadi, sekarang tidak terjadi lagi. Manusia itu makhluk pola, bukan perasaan dulu yang diingat, tapi kebiasaan. Dan selama ini kamu adalah bagian dari kebiasaan itu. Bukan karena dia menghargai sejak awal, tapi karena kehadiranmu konsisten. Kamu selalu muncul, kamu selalu respon, kamu selalu berusaha menjaga alur. Dan sekarang alur itu putus. Di titik ini otaknya belum berpikir, dia pergi. Yang muncul justru, kenapa dia nggak seperti biasanya? Dan pertanyaan ini penting, karena selama ini, kehadiranmu sudah jadi default setting di kepalanya. Sesuatu yang dianggap akan selalu ada, tanpa perlu dipikirkan. Begitu default itu mati, otak langsung kerja. Dia mulai mengecek ulang chat lama, ngebaca ulang kata-kata terakhir kamu. Mikir, gue salah ngomong nggak? Bukan karena dia takut kehilangan kamu, tapi karena pola aman terganggu. Dan manusia sangat tidak nyaman saat zona amannya berubah. Di fase ini, ego masih mendominasi. Dia mungkin masih berpikir, nanti juga dia balik. Paling bentar. Karena selama ini, itu yang selalu terjadi. Dan disinilah kesalahan paling umum terjadi. Di pihak kamu. Kalau kamu muncul lagi di fase ini, semua gangguan itu langsung hilang. Otaknya akan berkata, bener kan? Dia masih sama. Dan posisi kamu kembali ke titik awal. Tapi kalau kamu tetap diam dan konsisten, gangguan kecil ini tidak hilang, justru tumbuh, karena setiap hari tanpa kehadiranmu adalah bukti baru bahwa kebiasaan lama sudah mati. Dan kematian kebiasaan adalah awal dari kegelisahan. Di fase ini, dia mungkin belum kangen, tapi dia mulai kehilangan rasa nyaman. Dan rasa nyaman itu penting, karena banyak hubungan bertahan, bukan karena cinta besar,
tapi karena kenyamanan kecil yang datang dari konsistensi. Sekarang konsistensi itu hilang. Dan tanpa sadar, kamu mulai naik posisi. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak lagi bisa ditebak. Dan saat seseorang tidak bisa ditebak, otak mulai memberi perhatian lebih, bukan karena rasa, tapi karena kontrol mulai tergelincir. Point 2, saat diam kamu mengubah rasa aman jadi kecemasan. Setelah beberapa waktu kamu benar-benar diam, sesuatu di dalam pikirannya mulai bergeser. Awalnya cuma rasa terganggu, sekarang berubah jadi tidak tenang. Bukan panik besar, bukan rindu meledak-ledak, tapi kegelisahan halus yang muncul tanpa alasan jelas. Karena otaknya mulai kehilangan satu hal penting. Kepastian. Dulu meskipun hubungan kalian gak jelas, satu hal pasti, kamu selalu ada. Sekarang kepastian itu hilang. Dan manusia bisa bertahan tanpa cinta, tapi sangat sulit bertahan tanpa kepastian. Di fase ini, dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak penting. Jam berapa biasanya kamu chat, cara kamu biasanya merespon, nada tulisanmu. Asumsi adalah musuh ketenangan. Dia mulai bertanya, dia sibuk sama siapa? Dia udah nemu yang lain? Atau dia capek sama gue? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang sekaligus. Mereka datang satu-satu, di sela aktivitas, di tengah malam, di momen sepi, dan setiap pertanyaan menambah beban kecil di pikirannya. Di fase ini, dia mulai mengecek keberadaanmu tanpa kamu tahu. Buka media sosial, lihat last scene, mantau story. Bukan karena posesif, tapi karena otaknya butuh kepastian baru. Dan setiap kali dia tidak mendapat jawaban, kecemasannya bertambah. Yang menarik, Bre, di fase ini dia masih jarang menghubungimu. Kenapa? Karena egonya masih bekerja. Ego bilang, gua nggak butuh dia. Kalau gua nyari duluan, gua kalah. Tapi perasaannya bilang sebaliknya. Dan konflik antara ego dan perasaan, ini menguras energi mental. Makanya di fase ini, dia bisa terlihat lebih sensitif, lebih gampang ke-trigger, lebih sering bad mood, lebih cepat capek. Bukan karena kamu, tapi karena pikirannya sedang sibuk menghadapi sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dan di titik ini, diam kamu mulai terasa berat, bukan lagi sebagai dia lagi sibuk, tapi sebagai tanda bahwa posisi kamu mulai berubah. Dan posisi yang berubah selalu bikin cemas. Karena sekarang dia sadar, kamu bukan lagi orang yang selalu bisa dia panggil kapan saja. Dan disinilah ketakutan kecil muncul. Kalau gue diam terus, dia bisa benar-benar pergi. Tapi ketakutan ini masih samar, masih ditahan, masih dibungkus logika, karena ego belum runtuh. Namun satu hal pasti, diam kamu sekarang sudah menempati ruang di pikirannya. Dan selama itu terjadi, kamu memegang kendali tanpa melakukan apa-apa. Poin 3, saat diam kamu mulai terasa sebagai kehilangan emosional. Di fase ini, sesuatu berubah secara halus tapi dalam. Kalau sebelumnya pikirannya sibuk dengan asumsi, sekarang perasaannya ikut turun tangan. Dan saat perasaan masuk, semua jadi lebih berat. Dia mulai ngerasa ada yang hilang, meskipun kamu tidak benar-benar pergi secara fisik. Yang hilang adalah rasa diperhatikan, rasa ditunggu, rasa ada seseorang yang selalu peduli tanpa banyak syarat. Dan rasa ini baru terasa saat benar-benar berhenti. Di fase ini, dia mulai ngerasa hari-harinya beda, bukan kosong total, bukan sedih berlebihan, tapi kurang lengkap. Ada momen-momen kecil yang biasanya kamu isi, sekarang kosong. Bangun pagi tanpa pesan, istirahat tanpa notif, malam tanpa sapaan, dan momen-momen ini mulai terasa panjang. Di titik ini, dia mulai mengingatmu, bukan sebagai orang yang diam, tapi sebagai kehadiran yang hilang. Dan itu beda, karena kehadiran yang hilang tidak bisa digantikan dengan cepat. Dia mulai membandingkan, orang lain mungkin ada, aktivitas lain mungkin ramai, tapi tidak ada yang memberikan rasa yang sama persis seperti kamu. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu paling konsisten. Dan konsistensi menciptakan ikatan emosional. Di fase ini juga, rasa bersalah mulai muncul. Bukan rasa bersalah besar, tapi pertanyaan kecil yang menusuk. Kenapa gue dulu ngeremehin dia? Kenapa gue ngerasa aman padahal dia terus berjuang? Dan rasa bersalah ini menggerogoti pelan-pelan. Karena sekarang dia sadar, kehilangan ini tidak datang tiba-tiba. Ini akumulasi dari sikap cuek, penundaan, dan keyakinan bahwa kamu akan selalu ada. Dan saat keyakinan itu runtuh, rasa aman ikut runtuh. Di fase ini, dorongan untuk menghubungimu mulai kuat. Bukan karena strategi, bukan karena gengsi,
Tapi karena perasaan sudah tidak bisa diabaikan. Namun, setiap kali ingin menghubungi, ada ketakutan baru. Kalau dia sudah berubah, kalau dia sudah nggak mau lagi, dan ketakutan ini menahan langkahnya. Karena sekarang, dia sadar satu hal penting. Dia tidak lagi memegang kendali penuh. Dan ini membuat kehilangan terasa nyata. Karena kehilangan sejati bukan tentang ditinggal, tapi tentang tidak lagi punya akses. Sementara kamu, kalau kamu konsisten diam, bukan karena marah, tapi karena memilih diri sendiri, kamu mulai keluar dari siklus lama. Dan tanpa sadar, kamu memindahkan beban emosional dari pundakmu ke pundaknya. Dan di fase ini, itulah yang mulai dia rasakan. Poin 4. Saat dia takut kehilanganmu untuk selamanya. Di fase ini, pikirannya tidak lagi berputar di pertanyaan kecil. Sekarang yang muncul adalah satu rasa besar. Takut. Bukan takut sendirian. Bukan takut nggak ada siapa-siapa. Tapi takut kehilangan kamu secara permanen. Karena sekarang, dia mulai sadar bahwa diam kamu bukan lagi sinyal sementara. Ini bukan kamu lagi sibuk. Ini bukan kamu lagi capek sesaat. Ini adalah perubahan sikap. Dan perubahan sikap selalu berarti sesuatu. Di titik ini, pikirannya mulai memutar ulang masa lalu. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk mencari kesalahan. Dia mulai mengingat. Main current second. Momen kamu menunggu. Silver. Momen kamu bertanya. Or momen kamu mencoba ngobrol. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, sekarang terlihat sebagai tanda kepedulian yang tidak pernah benar-benar dia balas. Dan dari ingatan itu, lahir satu kesadaran pahit. Dia merasa aman, karena kamu berjuang sendirian, dan sekarang perjuangan itu berhenti. Di fase ini, ketakutan bukan lagi soal kamu pergi ke orang lain, tapi soal kamu pergi ke versi hidup tanpa dia. Dan itu jauh lebih menakutkan, karena itu berarti kamu tidak butuh dia untuk bahagia. Dan bagi ego manusia, itu ancaman terbesar. Di fase ini juga, dia mulai memikirkan skenario terburuk. Bagaimana kalau kamu sudah benar-benar move on? Bagaimana kalau kamu sudah berubah? Bagaimana kalau kamu tidak mau kembali walau dia mencoba? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di waktu-waktu sepi. Dan setiap pertanyaan membuat dadanya sedikit sesak. Di fase ini, dorongan untuk bertindak makin kuat. Bukan cuma ingin menghubungi, tapi ingin mengamankan posisi. Namun, setiap niat untuk mendekat bertabrakan dengan satu hal, harga diri. Karena sekarang dia sadar, kalau dia datang, posisinya bukan lagi di atas. Dia harus merendah. Dia harus berani kehilangan gengsi. Dia harus menghadapi kemungkinan ditolak. Dan ketakutan ditolak, itu menahan langkahnya. Makanya di fase ini, banyak orang terlihat bingung. Kadang muncul, kadang menghilang lagi. Bukan karena main tarik ulur, tapi karena pikirannya sedang perang antara rasa takut kehilangan dan takut terluka. Dan perang batin ini melelahkan. Sementara kamu, kalau kamu tetap diam, bukan karena permainan, tapi karena sudah cukup lelah. Energi kamu berubah. Kamu tidak lagi memancarkan kebutuhan. Kamu memancarkan ketenangan. Dan ketenangan ini adalah sinyal paling kuat. Karena ketenangan berarti, kamu siap dengan apapun hasilnya. Dan saat seseorang melihat, kamu siap kehilangan, disitulah mereka sadar betapa berartinya kamu. Poin 5. Saat dia sadar, diam kamu. Bukan hukuman, tapi keputusan. Di fase ini, tidak ada lagi kebingungan. Yang tersisa hanya kesadaran. Kesadaran bahwa diam kamu bukan lagi reaksi emosional, bukan permainan, bukan cara untuk menarik perhatian, tapi keputusan. Dan keputusan itu datang setelah kamu capek berharap. Di titik ini, dia mulai paham satu hal yang telat. Kamu tidak berhenti karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk berhenti. Dan kesadaran ini berat. Karena semua alasan lama yang dulu dia pakai untuk menenangkan dirinya sendiri sudah tidak relevan. Dia nggak bisa lagi bilang, dia lebay. Nanti juga balik. Karena sekarang, kamu benar-benar tidak kembali. Dan saat itu, perasaan kehilangan mencapai bentuk paling nyata. Bukan kehilangan orang, tapi kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk berubah lebih cepat. Kesempatan untuk menghargai lebih awal. Kesempatan untuk bertindak saat kamu masih mau bertahan. Dan kesempatan yang hilang tidak bisa ditebus dengan kata-kata. Di fase ini, kalaupun dia mencoba menghubungimu, itu bukan lagi dengan percaya diri. Ada ragu, ada takut, ada kesadaran bahwa posisi sudah berubah. Karena kamu sekarang
bukan orang yang bisa dia abaikan. Lalu panggil lagi kapan saja, kamu sudah berdiri di tempat lain. Dan yang paling menusuk buat dia adalah ini. Kamu terlihat lebih tenang, bukan lebih bahagia berlebihan, tapi lebih utuh. Kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi mengukur nilai dirimu dari respons orang lain. Dan ketenangan itu adalah penutup paling kuat, karena ketenangan menunjukkan bahwa kamu sudah berdamai dengan kemungkinan kehilangan. Dan saat seseorang melihat kamu siap kehilangan, disitulah mereka sadar betapa besar arti kehadiranmu dulu. Tapi kesadaran yang datang terlambat selalu datang tanpa solusi. Sementara kamu tidak lagi butuh dia untuk mengerti, tidak lagi butuh dia untuk menyesal, tidak lagi butuh penjelasan, karena hidupmu sudah bergerak. Dan disitulah titik akhir sebenarnya. Bukan saat dia sadar, tapi saat kamu tidak lagi menunggu kesadarannya. Penutup final. Kalau kamu sedang berada di fase diam, ingat satu hal ini. Diam yang lahir dari harga diri. Bukan kehilangan, itu kenaikan level. Kamu tidak pergi untuk menghukum siapapun. Kamu pergi untuk menyelamatkan dirimu sendiri.